Jamaah Masjid Al-Abbas Bandar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam ba'da maghrib lafal takbir senantiasa dikumandangkan sampai dengan hari ini dan 3 hari ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tersentuh hatinya, tertunduk hatinya, betapa besar Allah Subhanahu wa taala. Dia besarkan Allah sebesar-besarnya dan dia kecilkan dirinya sekecil-kecilnya. Teringat juga bagaimana waktu dia masih kecil. Ketika ada kakek, ada ayah, ada ibu. Momen-momen seluruh keluarga berkumpul semuanya. Dan itu pun teringat masa-masa itu. Takbir berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada saudara-saudara sudah berkumpul. Subhanallah, luar biasa. Maka kalimah yang agung dan mulia ini membesarkan Allah sebesar-besarnya, mengecilkan dirinya sekecil-kecilnya, meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian dia tunaikan lewat ibadah sholat pada pagi hari ini dan kemudian nanti diteruskan dengan ibadah kurban. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini saya akan sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.439 kata, 232.015 huruf, ada satu surah yang terdapat di juz yang ke-30, surat yang ke-108, ayatnya cuma 3, yaitu surah Al-Kautsar. Surah ini turun di kota Makkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, sedang memberikan kepada engkau ya Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita selama ini. Yang pertama, nikmat non materi yang enggak kelihatan. Apa dia? Sehat. Sehat. Maaf, bayangkan orang yang kena stroke sebelah. Dia mau melangkah 2 meter saja, bergerak, berkeringat luar biasa. Dia gerakkan kakinya satu, baru bisa bergerak. Allah anugerahkan nikmat sehat kepada kita semuanya. Kemudian Allah anugerahkan nikmat iman, puncak kenikmatan. Allah anugerahkan nikmat panca indera. Bapak, ibu, kita punya mata. Aslinya mata ini tidak melihat. Tidak melihat. Allah titipkan sifatnya basar. Kita bisa melihat. Kita punya telinga. Aslinya telinga ini tidak melihat. Tidak mendengar. Tidak mendengar telinga ini. Allah titipkan sifatnya sama. Kita bisa mendengar. Aslinya kita tak mampu berbicara. Tidak mampu berbicara. Ini mulut Pak Ustadz. Mulut ini casingnya saja. Yang bikin dia bisa berbicara. Allah titipkan sifatnya kalam. Kita bisa berbicara. Aslinya kita nggak bisa duduk begini. Nggak bisa berdiri. Allah titipkan sifatnya qudrah. Kita mampu berdiri.
Aslinya kita nggak punya kemauan, nggak ingin berkurban, nggak ingin ke masjid, nggak ingin ibadah, nggak ingin makan. Allah titipkan sifatnya iradah. Kita ada kehendak, ada kemauan. Betapa kita lihat jenazah mayat. Lengkapkah anggota tubuhnya? Lengkap. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan. Allah cabut sifat-sifatnya. Maka dia nggak mampu berbuat apa-apa lagi. Nikmat panca indera. Allah anugerahkan nikmat kita punya rumah, punya anak, punya suami, punya istri, punya keluarga. Nikmat yang luar biasa. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, kita tidur. Allah punya sifat la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak tidur, tidak ngantuk. Seakan Allah katakan kepada hambanya, wahai hambaku, tidur engkau. Nikmati tidurmu, pejamkan matamu. Aku tidak tidur, tidak ngantuk. Aku yang jaga nafasmu. Aku yang jaga denyut nadimu. Aku yang jaga detak jantungmu. Aku yang jaga keluargamu. Aku yang jaga hartamu. Bangun kita makin lengkap semuanya. Ini nikmat non materi. Yang kedua, nikmat berupa materi. Materi. Kita punya rumah, kita punya harta, kita punya kendaraan, kita punya keluarga yang luar biasa. Nikmat non nikmat yang bersifat materi. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Karena nikmat Allah yang begitu banyak itu, fasalli, salat engkau. Wanhar, berkurban engkau. Maka terhadap nikmat yang non materi tadi, cara bersyukurnya adalah dengan mengerjakan sholat. Dan terhadap nikmat yang materi tadi, cara mensyukurinya adalah berzakat, berinfak, termasuk berkurban. Yang pertama, nikmat materi, nikmat non materi dengan sholat. Al-Imam Al-Mundhiri, seorang ulama besar, menuliskan dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib tentang bahwasanya annallaha ta'ala aqabahumullah. Allah hukum orang yang melalaikan sholat dengan 15 hukuman. 6 di dunia, 3 menjelang wafat, 3 di alam kubur, 3 di akhirat. Saya sampaikan 6 di dunia saja. Yang pertama, tunzahul barakah min umri. Allah cabut berkah hidupnya. Berkah itu kebaikan artinya. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya tidak sholat dengan sengaja. Dari isya sampai subuh, Allah cabut berkah hidupnya. Nggak ada baiknya lagi. Yang kedua, laisa hazzun fi du'a'is shalihin. Dia enggak punya hak dapat doa orang-orang saleh. Nanti saya doa dari mimbar ini, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ampuni dosa mukminin mukminat ya Allah, muslimin muslimat ya Allah. Yang hidup, yang telah wafat ya Allah. Orang yang sengaja subuh tadi tidak sholat, dia enggak kebagian doa ini, walaupun sifatnya umum. Yang ketiga, tumhasi masalihin min wajhihi. Allah cabut, hilangkan ciri orang-orang salih dari wajahnya. Andaikan wafat meninggal dunia dia, enggak ada ciri orang-orang salih di wajahnya. Kemudian yang berikutnya, la turfa'u du'a'ahu ila sama. Doanya enggak diangkat naik ke langit. Berdoa dia meleleh air matanya. Tapi sholat dia tinggalkan, enggak nyampe ke langit, enggak diterima Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirullah. Seluruh amal-amalnya enggak ada pahalanya lagi. Enggak ada pahalanya lagi. Subuh sholat, zuhur enggak sholat dengan sengaja, asar dia sholat. Dari zuhur ke asar enggak ada pahalanya.
Tilawah Quran, ngaji dia, enggak ada pahala. Bantu sesama dia, enggak ada pahala. Kalimah thayyibah, bertakbir tahmid dia lantunkan, enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena puncaknya amal yaitu salat dia tinggalkan. Dan yang terakhir, yang keenam, takhruju ruhahu bi ghairi iman. Keluar roh dari jasadnya nanti tanpa membawa iman. Maka jaga salat. Kemudian yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Saya dengar pengumuman tadi dari takmir masjid, kurban di Masjid Al-Abbas termasuk banyak dibandingkan masjid-masjid yang banyak di Bandar Lampung ini. Artinya semangat kurban jamaah Masjid Al-Abbas termasuk luar biasa, termasuk hebat. Jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Kurban ini ulama sepakat hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkad bagi satu keluarga. Satu keluarga telah berkurban, bebas. Telah melaksanakan sunnah semuanya satu keluarga. Kalaupun dia nggak kurban, nggak berdosa. Nggak dosa, nggak diazab dari kiamat kalaupun tidak berkurban. Tapi ini ada beban yang belum tertunaikan. Masa hisab nanti panjang untuk keluarga ini. Kenapa demikian? Ada beban yang belum tertunaikan. Masa hisab itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka para ulama mengatakan bukan hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun, ratusan bahkan ribuan tahun lamanya hisab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ma'amila benu Adam yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dami. Tidak ada amal anak Adam, anak manusia, kata Nabi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, hari penyembelihan ini. Hari ini tanggal 11, 10, 11, 12, 13. Enggak ada amal satupun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min ihraqid dami, selain daripada menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, kurban itu tak terbatas yang tercatat di pengurus masjid, tidak. Tidak tercatat yang terbatas di papan tulis. Siapapun yang mampu, silahkanlah. Sembelih sendiri atau serahkan uangnya kepada anak fakir miskin, belikan kambing hewan kurbannya, karena itu merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Aidil Adha rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Suatu saat seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, rumah siapakah itu?" Ditunjuk oleh seorang anak rumah tua. Di bawahnya ada nenek-nenek sedang nyapu-nyapu, bersih-bersih. Kata sang ayah, "Wahai anakku, rumah ini rumah yang paling hebat, paling mewah, paling besar. Lebih kurang 30 tahun yang lalu. Waktu itu nak, bagian atas itu rapi. Lihatlah sekarang, temboknya sudah lecet-lecet. Atapnya sebagian telah runtuh-runtuh. Pagar di lantai 2, pagar besinya telah rusak, banyak yang lepas-lepas. Kata sang ayahnya, dulu rumah itu rumah terkaya. Di atas tuh banyak anak-anak lari-lari hebat, berkejar-kejaran. Bagian bawah ada anak-anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, cucu menantunya. Tapi hari ini nak, rumah itu telah usang. Anak-anak yang dulu ramai telah pergi bikin rumah masing-masing. Cucung-cucung yang ramai dulu telah pergi meneruskan cita-citanya masing-masing. Dan kini nak, yang ada di rumah ini hanya nenek itulah yang bersih-bersih. Ke atas nggak sanggup lagi dia.
Ada anak bicara, nak, nek, cat rumah itu enggak perlu lagi dicat. Siapa yang enggak nunggu rumahnya? Gentengnya perbaiki, baguskan, enggak perlu lagi, enggak ada guna lagi. Hidup ini kan berakhir taklah lama. Kita semua pada akhirnya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Lahir kita ke alam dunia ini tidak membawa apa-apa. Lalu kemudian Allah berikan segala sesuatunya. Maka nikmati, syukuri nikmat Allah yang tak terlihat dengan menegakkan sholat. Dan syukuri nikmat Allah berupa harta dengan rajin bersedekah, zakat, dan berkurban pada hari-hari Ahad. Ruh kita dari Allah kan kembali kepada Allah. Jasad, harta, kekayaan datang dari tanah dan kembali kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita juga akan kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.